Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Endah Marlopia, dosen FISIP Unpas, Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi apa saja yang akan dipelajari di dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana ruang lingkup analisis kebijakan, kemudian yang kedua adalah pendekatan analisis kebijakan, yang ketiga yaitu bagaimana proses analisis kebijakan, yang keempat gaya analisis kebijakan, dan yang terakhir adalah model analisis kebijakan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana ruang lingkup analisis kebijakan. Analisis kebijakan publik merupakan teknik dan alat untuk mempelajari suatu karakteristik dari kebijakan yang diterapkan. Bagaimana formulasinya, bagaimana konsekuensi-konsekuensi kebijakan, sehingga nantinya kita dapat menilai dari dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu, apa sih fungsi dari analisis kebijakan? Ada 3. Pertama, melihat sejauh mana suatu kebijakan yang sudah diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk. Kedua, apakah kebijakan yang sudah dibentuk ini kita dapat melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam suatu kebijakan diterapkan. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi sesuai dengan penerapan kebijakan. Kemudian, di dalam siklus kebijakan, ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh seorang analis kebijakan. Yang pertama adalah penetapan masalah kebijakan. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga adalah adopsi kebijakan. Yang keempat adalah implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Dari siklus tersebut, menyatakan bahwa seorang analis harus mampu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai data di lapangan. Oleh karena itu, seorang analis harus bisa mendeskripsikan suatu permasalahan agar formulasi kebijakan adalah tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Karena tujuan dari kebijakan itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu tahap berikutnya dari siklus ini adalah adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan ini merupakan legitimasi untuk memberikan kewenangan atau kekuasaan pada pemerintah. Sehingga nantinya ketika sudah ada adopsi, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dan nantinya ketika implementasi ini muncul berbagai masalah karena terdapat stakeholder atau banyak pihak yang terkait, dan nantinya kita sebagai seorang analis dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan ada 3. Yang pertama adalah pendekatan empirik. Yang kedua yaitu pendekatan evaluatif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Pendekatan-pendekatan tersebut harus dilakukan oleh seorang analis dalam melakukan analisis kebijakan. Dalam melakukan analisis kebijakan harus mencakupi 3 hal, yaitu dengan pendekatan empirik menggambarkan bahwa realitas dari kebijakan yang sudah terjadi biasanya mencakupi prediksi atau ramalan atau berupa asumsi-asumsi ketika kebijakan tersebut diterapkan. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Penilaian di sini adalah melihat sejauh mana kebijakan tersebut, baik jangka pendek atau jangka panjang, apabila sudah diterapkan. Artinya apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau mengorientasikan kepada masyarakat atau justru menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Dan yang ketiga yaitu secara normatif, artinya kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan legitimasi yang sah. Oke,
Untuk materi selanjutnya adalah terkait proses analisis kebijakan, bahwa di dalam proses analisis kebijakan ini ada beberapa hal yang harus dilalui oleh seorang analis. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah sosial. Seorang analis harus mampu mengeksplorasi diri untuk melihat berbagai isu-isu kebijakan yang berkembang sehingga dapat menentukan fokus utama yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, setelah mampu mendefinisikan masalah sosial adalah mengumpulkan bukti masalah tersebut. Artinya, jangan sampai seorang analis mengangkat suatu masalah yang masih berupa kabar burung atau gosip. Oleh karena itu, harus dipastikan benar-benar masalah yang terjadi di lapangan sesuai faktual dan realita seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah dengan mengkaji masalah tersebut. Kenapa seorang analis harus mengkaji masalah itu? Karena di dalamnya terdapat identifikasi atau penyebab masalah. Seorang analis harus bisa melihat kenapa sih masalah itu bisa terjadi dan apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga nantinya ketika kita sudah mampu mengkaji suatu masalah, kita dapat mengevaluasi dari kebijakan itu sendiri. Kita bisa melakukan penilaian-penilaian apa saja yang disebabkan oleh kebijakan tersebut, baik itu bersifat negatif atau positif terhadap masyarakat. Dan yang terakhir dalam proses analisis kebijakan ini adalah mengembangkan alternatif. Seorang analis harus mampu memunculkan ide-ide atau gagasan bahwa ketika suatu kebijakan terjadi kegagalan, terjadi kekurangan, baik itu tidak mengarah terhadap tujuan atau tidak tepat sasaran, seorang analis melakukan alternatif-alternatif kebijakan agar kebijakan yang sudah ada menjadi lebih baik atau mungkin kebijakan yang dianggap gagal bisa dirubah total. Selanjutnya terkait gaya analisis kebijakan. Gaya analisis kebijakan ada 3. Pertama adalah gaya analisis deskriptif. Kedua, gaya analisis proses. Dan yang ketiga adalah gaya analisis evaluatif. Gaya analisis deskriptif terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah gaya analisis konten atau analisis isi. Di dalam analisis konten ini, seorang analis melakukan gaya dengan melihat isi kebijakan. Dimulai dari apa masalahnya, kemudian tujuannya apa, orientasinya apa. Dan yang kedua juga ada yang namanya gaya analisis historikal. Gaya analisis historikal ini adalah kita melihat dari perkembangan kebijakan itu sejak lahir hingga sekarang. Kemudian yang kedua adalah gaya analisis proses, yaitu dengan melihat ketepatan dari proses politik sehingga memunculkan perkembangan terkait apa yang dijadikan perdebatan. Kemudian di dalamnya terdapat pertentangan-pertentangan yang tentunya akan menghasilkan kompromi-kompromi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Dan yang terakhir adalah gaya analisis evaluatif. Gaya analisis ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah gaya analisis evaluatif logika, yaitu untuk menguji sejauh mana kebijakan yang ada sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah secara empiris, yaitu untuk melihat kebijakan yang sudah dibuat, apakah sudah efisien atau belum, apakah sudah efektif atau belum. Dan yang terakhir yaitu secara etis, artinya untuk melihat apakah kebijakan yang sudah ada itu benar atau salah. Artinya kebijakan tersebut apakah mengalami keberhasilan atau kegagalan. Nah, materi yang terakhir adalah model analisis kebijakan, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah model prospektif, yang kedua adalah model retrospektif, dan yang ketiga adalah integratif. Model prospektif sendiri adalah ketika suatu kebijakan sebelum diterapkan. Artinya, seorang analis dapat melihat atau melakukan prediksi untuk asumsi-asumsi ketika suatu kebijakan itu akan diterapkan. Kemudian yang kedua adalah retrospektif, yaitu sesudah kebijakan diberlakukan. Seorang analis mampu melihat dampak-dampak dari keberlangsungan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah
integratif. Integratif di sini adalah penggabungan antara melakukan prediksi dan melihat dampak-dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.